Shalom Godly Family yang dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat. Firman Tuhan yang akan memberikan semangat bagi setiap kita di sepanjang hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai ayat yang ke-46. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, "Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Dan tinggallah kepadanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi?" Godly Family yang dikasih Tuhan, segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah yang kita lakukan, ada konsekuensi buruk yang akan kita terima. Konsekuensi yang diterima oleh keluarga Ishak adalah permusuhan antara dua saudara kandung, yaitu Esau dan Yakub. Ishak bersikeras untuk memberkati Esau, sementara Ribka menggunakan penipuan untuk memaksakan janji Tuhan atas Yakub. Sebagai konsekuensinya, Ishak dan Ribka melihat anak-anak mereka bermusuhan. Ketika Esau menyadari bahwa Yakub telah memperdaya Ishak untuk memperoleh berkat, ia menaruh dendam dan berencana untuk membunuhnya. Biarpun berkat telah diterima oleh Yakub, hal ini tidak membebaskan dari ancaman. Yakub harus melarikan diri ke Haran dan menjadi seorang pengembara di padang gurun. Tak berhenti di sana, ketika Esau mengetahui pesan Ishak kepada Yakub, ia malah dengan sengaja menikahi seorang perempuan Kanaan. Esau mendudakkan hati orang tuanya, sementara Yakub harus bekerja bagi pamannya selama 20 tahun dan 10 kali upahnya diubah. Inilah akibat dari tidak sabar menunggu janji Tuhan. Tentu hal ini menjadi satu peringatan bagi setiap kita. Kadang kita tidak sabar menantikan janji Tuhan sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya dan akhirnya menghadapi konsekuensi buruk. Janji Tuhan tentang berkat kesulungan bagi Yakub memang terlaksana, tetapi hal itu terjadi bukan tanpa kebencian, ketakutan, dan kesedihan. Godly Family yang dikasih Tuhan, dalam mengikut Tuhan, jika kita menginginkan apa yang baik dan melakukannya dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, maka damai sejahtera akan kita terima. Namun sebaliknya, jika kita menghalalkan segala cara yang licik dan penuh kecurangan, masa sukar akan kita hadapi. Apapun yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya, termasuk upaya kita dalam menerima berkat Tuhan. Untuk itu, hiduplah sesuai dengan ajaran dan peringatan Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, menantikan janjinya dengan penuh kesabaran dan kerelaan untuk mengikuti caranya. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kita, dan Kristus telah memberikan yang terbaik bagi setiap kita, maka janji berkat secara jasmani pun juga akan diberikan bagi setiap kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita mau hidup di dalam proses dan percaya bahwa Allah akan menggenapi setiap janji-janji itu di dalam hidup kita tanpa kita harus melakukan kesalahan dan kecurangan di hadapannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam setiap hidup kami. Kami percaya bahwa janji-Mu iya dan amin, bahwa Engkau akan memenuhi setiap kebutuhan kami, bahkan Tuhan akan melakukan hal yang terbaik di dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu percaya akan setiap janji Tuhan. Ajar kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Demi Kristus yang hidup,
kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.